Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang penjadwalan prosesor dengan sistem operasi yang langsung dibimbing oleh Bapak Ibnu Saniwijaya, Eskom MSI, di Universitas Dinamika Bangsa Jambi. Berikut adalah nama kelompok 4 dari kelas 02 PT3. Yang pertama ada Dava Atorik dengan NIM 8020240288. Yang kedua ada Adrian dengan NIM 8020240079. Yang ketiga ada Andi Muhammad Arsak dengan NIM 8020240074. Yang keempat ada Ahmad Yafi dengan NIM 8020240184. Yang kelima ada Arif Rahman Kurniawan dengan NIM 8020240059. Yang keenam ada Ceni Dio Putra Pratama dengan NIM 8020240047. Berikutnya adalah definisi penjadwalan. Penjadwalan prosesor adalah fungsi penting dalam sistem operasi yang bertugas mengatur pemilihan proses dari ready queue untuk dieksekusi oleh CPU. Penjadwalan digunakan pada sistem operasi berbasis multi-programming agar penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien dan adil. Tujuan penjadwalan adalah menentukan proses yang dijalankan, waktu pelaksanaannya, serta lama proses menggunakan CPU. Beberapa algoritma penjadwalan yang digunakan antara lain First Come First Serve atau FCFS, Preemptive Shortest Job First atau PSJF, Non-Preemptive Shortest Job First atau NPSJF, Highest Penalty Ratio Next atau HPRN, dan Round Robin atau RR. Setiap algoritma memiliki kelebihan dan kekurangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sistem operasi. Nah, pernahkah kalian berpikir bagaimana komputer bisa menjalankan banyak aplikasi sekaligus tanpa saling bertabrakan? Untuk menjawab hal tersebut, kelompok kami akan membahas penjadwalan prosesor beserta algoritmanya, yaitu FCFS, PSJF, NPSJF, HPRN, dan Round Robin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Kurniawan dengan NIM 8020240059. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi penjadwalan prosesor menggunakan metode FCFS atau First Come and First Serve. Atau dapat diartikan juga sebagai siapa cepat dia dapat gitu. Nah, FCFS sendiri adalah sebuah algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana di antara yang lain, karena dia melayani proses berdasarkan urutan kedatangannya atau arrival time ke antrean siap. Siapa yang datang lebih dulu, dia yang dilayani lebih dulu, menggunakan prinsip FIFO, first in and first out. Ini adalah sebuah algoritma non-preemptive, artinya setelah sebuah proses mulai berjalan, ia akan terus berjalan hingga selesai, dan tidak dapat diinterupsi oleh proses lain. Untuk karakteristik utamanya sendiri antara lain, pertama dia sederhana dan mudah diimplementasikan karena tidak mempertimbangkan prioritas atau faktor lain selain waktu kedatangan. Terus juga dia non-preemptive, proses berjalan penuh hingga selesai setelah mendapatkan CPU. Terus selanjutnya dia menggunakan antrean FIFO. Ini dapat kita analogikan sebagai antrean di sebuah kasir minimarket, yang mana kalau misal ada customer yang pertama kali dia datang ke kasir, dia yang dilayani lebih dulu, dan customer yang lainnya harus menunggu di belakangnya. Terus potensi convoy effect, proses pendek bisa menunggu lama jika berada di belakang proses yang sangat panjang yang mengurangi efisiensi. Untuk cara kerjanya sendiri, proses yang tiba di antrean siap akan ditambahkan ke ekor antrean. Terus selanjutnya ketika CPU bebas, ia dialokasikan ke proses yang berada di kepala antrean yang pertama datang. Yang ketiga, proses tersebut akan menggunakan CPU sampai selesai, baru kemudian CPU dialokasikan ke proses berikutnya. Nah,
pada kesempatan kali ini kita mendapatkan sebuah soal dan kita akan menyelesaikan soal ini dengan metode FCFS, first come first serve. Nah, untuk langkah pertamanya kita harus menyebelahkan keseluruhan burst time dari setiap proses. Burst time ini 5, 6, 3, 4, 2, 1. Setelah kita jumlahkan semuanya, kita mendapatkan hasil yaitu 21. Maka kita harus membuat 21 kolom untuk gancarnya dan untuk mengetahui lama proses keseluruhan. Di sini kita sudah memiliki gancarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21. Dan selanjutnya proses mulai berjalan dengan kita membandingkan keseluruhan proses siapa yang memiliki AT terkecil. Maka kita dapatkan di sini adalah P3. Karena P3 arrival time-nya adalah 0. Sehingga P3 lah yang pertama berjalan. P3 berjalan sebanyak 5 langkah sesuai dengan burst time-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sehingga kita dapatkan ST dari P3 adalah 0 dan FT-nya adalah 5. Kemudian untuk mencari RT kita menggunakan rumus FT dikurang AT atau 5 dikurang 0. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 5. Maka RT dari P3 adalah 5. Oke. Kemudian kita menjalankan proses P5 karena memiliki arrival time-nya 1. Dan P5 berjalan sebanyak 6 langkah sesuai dengan burst time-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka didapatkan ST dari P5 sama dengan 5 karena ia memulai dari langkah 5 dan FT-nya adalah 11. Karena 5 tambah 6 adalah 11, yang dimana merupakan burst time dari P5. Lalu untuk RT-nya 11 dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian untuk proses selanjutnya yaitu proses P4. Nah, P4 dengan P2 kan ini arrival time-nya sama nih, 2. Cuman yang membedakan di antara mereka berdua, P4 memiliki burst time yang lebih kecil daripada P2. Burst time-nya adalah 3, maka kita dahulukan P4 dahulu. Maka P4 bergerak dari langkah 11 dan berhenti di langkah 14 karena ia hanya berjalan 3 langkah sesuai dengan burst time yang dia miliki. 1, 2, 3 dari 11 ke 14. Sehingga kita dapatkan ST dari P4 adalah 11 dan FT-nya adalah 14. Lalu untuk RT-nya adalah 12 dari 14 dikurang 2 sama dengan 12. Tuh. Selanjutnya kita ke proses P2. P2 bergerak sebanyak 4 langkah. Nah, dimulai dari langkah 14 dan selesai di langkah 18. Sehingga didapatkan ST dari P2 sama dengan 14, FT sama dengan 18, dan RT sama dengan 16. Selanjutnya kita ke proses P6 yang harus bergerak karena memiliki arrival time 3. P6 bergerak sebanyak 2 langkah, dimulai dari langkah 18 sampai ke 20. Maka pada proses P6 kita dapatkan ST-nya adalah 18, FT 20, dan RT sama dengan 17. Dan untuk proses terakhir yaitu P1, P1 bergerak sebanyak 1 langkah, dimulai dari 20 hingga ke 21. Maka didapatkan proses P1, ST-nya sama dengan 20, FT 21, dan RT-nya sama dengan 17. Kemudian kita mencari TI-nya dengan rumus TI sama dengan sigma RT sama dengan 77. Lalu mencari TR dengan rumus TR sama dengan TI dibagi N proses sama dengan 77 dibagi 6. Maka kita dapatkan hasilnya 12,83. Oke. Sekian penjelasan FCFS dari saya. Untuk penjelasan penjadwalan prosesor menggunakan metode lain akan dilanjutkan oleh teman-teman dari kelompok saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Arzak dengan NIM 8020240074. Saya berasal dari kelompok 4 yang mana pada kesempatan kali ini
saya akan menjelaskan mengenai penjadwalan prosesor, yaitu PSJF. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman telah mendengarkan penjelasan dari teman saya mengenai materi FCFS. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai PSJF. PSJF itu apa sih? Nah, PSJF itu adalah singkatan dari Primitive Shortest Job First, yang mana PSJF merupakan sebuah algoritma penjadwalan CPU atau penjadwalan prosesor yang akan memprioritaskan sebuah proses yang memiliki sisa burst time yang paling kecil. Maksudnya, pada PSJF itu sendiri, ia akan membandingkan sebuah proses satu dengan proses yang lain, di mana jika proses tersebut yang dibandingkan memiliki sisa burst time yang lebih kecil daripada proses yang lainnya, maka proses itu akan dijalankan lebih dulu. Sebagai contoh, di sini kita ada proses P3 dan P5. Nah, pada penjadwalan PSJF ini, ia akan melakukan perbandingan dengan P3 dan P5. Yang dibandingkan adalah burst time-nya. P3 memiliki BT5 dan P5 BT-nya 6. Karena P3 memiliki burst time-nya lebih kecil daripada P5, maka P3 lah yang akan dilanjutkan, yang akan bergerak. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Di sini terdapat 6 sebuah proses yang terdapat arrival time dan burst time-nya masing-masing. Yang pertama mungkin kita dapat menyusun atau mengurutkan prosesnya dengan arrival time yang lebih kecil, sehingga dapat lebih mudah dilihat untuk mencarinya. Di sini P3 kita taruh di paling atas, sedangkan P1 yang memiliki arrival time yang besar, dia akan berada di paling bawah. Oke, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah membuat gancar, yaitu fungsinya untuk memudahkan kita mencari nilai dari setiap proses, nilainya, nilai ST, FT, dan FT-nya, karena tidak akan membuat kita pusing nantinya. Untuk membuat gancar itu sendiri, kita hanya perlu menjumlahkan keseluruhan nilai burst time yang ada pada setiap proses. Misalnya di sini kita tinggal jumlahkan 5 ditambah 6 tambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 1 yang menghasilkan nilai 21, sehingga gancarnya nanti akan berjumlah 21 kolom. Contohnya seperti ini. Ini adalah gancar yang berjumlah 21 kolom. Nah, selanjutnya setelah kita membuat gancar, ada baiknya pada proses PSJF ini kita membuat tabel perbandingan, yang mana pada tabel perbandingan tersebut berisi sisa burst time dari semua proses. Tabel ini berfungsi untuk memudahkan kita melakukan perbandingan terhadap proses satu dengan proses yang lainnya ketika proses tersebut bertemu di langkah yang sama. Nah, contoh tabel perbandingannya seperti ini, yang mana yang di baris kedua berisi nama prosesnya dan baris ketiga berisi sisa burst time dari proses tersebut. Nah, setelah kita membuat kolom perbandingan, kita bisa langsung memulai proses mana yang akan bergerak lebih dulu. Untuk melihat proses mana yang pertama kali bergerak, kita tinggal melihat proses yang memiliki arrival time terkecil. Maka di sini didapatkan adalah proses P3 yang memiliki arrival time 0. Nah, proses P3 ini bergerak sebanyak 5 langkah. Namun, ia harus berhenti di langkah ke-1 karena di langkah pertama ini terdapat proses P5 yang tiba di langkah pertama juga. Seperti penjelasan yang telah dijelaskan di sini. Nah, karena mereka sering bertemu, maka harus dilakukan sebuah perbandingan P3 dengan P5. Nah, di sini P3 telah bergerak 1 langkah, sehingga sisa burst time-nya yaitu 4. Yang awalnya 5, karena bergerak 1 langkah berarti sisanya 4. Nah, P3 kita lakukan perbandingan dengan P5. P3 ini memiliki sisa burst time-nya 4, sedangkan P5 burst time-nya adalah 6. Karena P3 memiliki burst time lebih kecil daripada P5,
maka P3 lah yang akan selanjutnya bergerak dengan sisa berstemnya yang ada. Maka dari itu, P3 melanjutkan langkahnya. Namun harus terhenti kembali di langkah kedua. Di langkah kedua ini. Karena terdapat dua proses yang menunggu di langkah tersebut, yaitu proses P4 dan juga P2. Sehingga kita harus melakukan perbandingan kembali proses P3 terhadap proses P4 dan P2. Nah, karena tadi P3 telah melakukan perjalanan lagi sehingga dia melangkah satu langkah lagi. Maka dari itu berstemnya kembali berkurang satu. Nah, pertama di sini kita melakukan perbandingan proses P3 dengan P4 di langkah kedua ini. Kita lihat P3 memiliki sisa berstem 3, sedangkan P4 berstemnya juga 3. Nah, ini kan kasusnya mereka sama-sama memiliki sisa berstem yang sama, yaitu 3. Pada kasus ini, jika terdapat dua proses yang memiliki sisa berstem yang sama, maka untuk melakukan perbandingan, kita gunakan arrival time-nya. P3 memiliki arrival time 0, sedangkan P4 memiliki arrival time 2. Nah, untuk mengetahui siapa yang akan bergerak selanjutnya, kita lihat siapa dari proses P3 dan P4 ini yang memiliki arrival time terkecil. Sehingga didapat proses P3 lah yang memiliki arrival time yang lebih kecil daripada P4. Maka proses P3 yang kembali melanjutkan langkahnya dengan sisa berstem yang dimiliki. Namun, P3 di langkah kedua ini kan bertemu dengan dua proses. Setelah melakukan perbandingan dengan proses P4, dia harus melakukan perbandingan kembali dengan proses P2 di langkah kedua. Nah, di sini kita langsung membandingkan saja nilai berstemnya. P3 memiliki sisa berstem 3, sedangkan P2 berstemnya 4. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa P3 memiliki nilai berstem yang lebih kecil. Maka proses P3 kembali melanjutkan langkahnya dengan sisa berstem yang tersisa. Nah, di sini jadinya P3 kembali bergerak satu langkah dan sisa berstemnya adalah 2. Kenapa dia hanya berhenti satu langkah? Karena di langkah ketiga ini terdapat proses P6 yang tiba, sehingga harus kita lakukan perbandingan kembali. Di sini P3 bertemu dengan P6 di langkah ketiga, dan sama-sama memiliki sisa berstem yang sama, yaitu 2. Maka dari itu, kita harus membandingkan arrival time-nya. P3 memiliki arrival time 0, P6 arrival time-nya ada 3. Maka proses P3 lain kembali melanjutkan langkahnya dengan sisa berstem yang ada, sehingga di sini kembali ke langkahnya keempat dan sisa berstemnya adalah 1. P3 kembali berhenti di langkah keempat karena di langkah keempat ini terdapat proses P1 yang tiba, sehingga kita harus melakukan perbandingan kembali. Nah, P3 dan P1 memiliki sisa berstem yang sama, yaitu 1. Maka dari itu kita lakukan perbandingan dengan arrival time-nya, sehingga proses P3 lah yang memiliki arrival time terkecil, dan ia berhak melanjutkan langkahnya hingga menghabiskan sisa berstem yang tersisa. Nah, di sini P3 melanjutkan langkahnya kembali sehingga ia menghabiskan semua sisa berstemnya. Maka tidak ada lagi sisa berstem dari P3 ini. Karena proses P3 telah menyelesaikan keseluruhan berstemnya, maka kita bisa mencari start time, finish time, dan run time-nya dari proses P3 ini. Untuk mencari dari ST dan FT-nya, kita tinggal lihat P3 mulai di 0 dan selesainya di 5. Maka ST-nya adalah 0, FT-nya adalah 5. Dan untuk mengetahui bagaimana mendapatkan nilai runtime, yaitu kita tinggal mengurangi nilai dari FT, kita kurangi dengan AT. Jadi di sini 5 dikurang 0, sehingga didapat nilainya adalah 5. Maka nilai RT dari P3 adalah 5. Nah, setelah P3 menyelesaikan berstemnya,
dan berakhir di langkah kelima, yang dimana telah melewati keseluruhan proses yang ada. Maksudnya di sini P3 selesainya di 5, dan tidak ada lagi proses yang menunggu di langkah selanjutnya, karena proses terakhir yang tiba hanya ada di langkah keempat. Maka selanjutnya tidak ada lagi proses yang akan melakukan perbandingan. Dan untuk menentukan proses yang akan bergerak, ditentukan dari nilai berstem yang terkecil dari sisa proses yang ada. Yang dimana dari kelima proses ini, P1 lah yang memiliki sisa berstem terkecil, sehingga yaitu 1, sehingga P1 yang akan bergerak selanjutnya dengan langsung menyelesaikan berstemnya. Jadi P1 langsung bergerak satu langkah karena BT-nya hanya 1 dan sisa berstemnya 0. Dan kita bisa ketahui P1 memiliki ST5, FT6, dan RT2 karena 6 dikurang 4 sama dengan 2. Selanjutnya adalah proses P6 karena P6 memiliki sisa berstem yang lebih kecil dari pada proses lainnya setelah P1. P6 bergerak di langkah ke-6 dan berakhir di angka ke-8 sebab prosesnya terakhir kali selesai di langkah ke-6 dan P6 mempunyai berstemnya 2 sehingga di sini P6 mulainya di 6 dan finishnya di 8 karena 6 tambah 2 sama dengan 8. Dan juga di sini berstemnya sudah habis. Maka bisa kita dapatkan nilai dari RT-P6 adalah 5. Sebab 8 dikurang 3 sama dengan 5. Oke, selanjutnya adalah proses P4. Karena proses P4 ini memiliki berstem yang lebih kecil daripada proses P5 dan P2, yaitu BT-nya 3. Dan P4 ini bergerak sebanyak 3 langkah, karena BT-nya 3 tadi. Nah, dia mulainya di langkah ke-8. Ini selesainya di 8. Bergerak 3 langkah, 1, 2, 3. Sehingga dia selesainya di 11. Nah, dan sisa berstemnya pun habis. Maka di sini kita bisa ketahui nilai ST dan RT dari P4. Dia start time-nya di 8, finish time-nya di 11. Dan untuk RT-nya tinggal kita kurangi 11 dikurang 2, sama dengan 9. Nah, selanjutnya adalah proses P2, karena P2 ini memiliki berstem lebih kecil daripada P5 yang tersisa. Mereka hanya tersisa 2 proses. Oke, di sini P2 mempunyai berstem 4, sehingga dia bergerak 4 langkah. Dimulai dari langkah ke-11, terakhir kali. 11 ditambah 4 adalah 15, sehingga proses P2 ini berakhir di angka 15. Mulai di 11, berakhir di 15. Berstemnya pun habis, dan kita dapatkan ST-nya 11, FT-nya 15, dan RT-nya 13. 15 dikurang 2, 13. Oke, tinggal terdapat satu proses saja, yaitu P5. P5 memiliki berstem 6. Dia bergerak dari langkah ke-15 dan langsung menghabiskan sisa berstemnya, yaitu 6. 15 tambah 6 adalah 21. Tinggal 15 selesai di 21. Sisa berstemnya pun juga habis. Dan di sini ST-nya adalah 15, FT-nya 21. Lalu untuk RT-nya FT dikurang AT, 21 dikurang 1 sama dengan 20. Maka pada proses P5 ini didapatkan ST15, FT21, dan FT20. Nah, setelah semua proses penyelesaian langkah dengan setelah semua proses penyelesaian telah dilakukan dengan langkah berstemnya masing-masing, selanjutnya kita tinggal mencari nilai TI, turnaround, dan average turnaround. TI adalah waktu penyelesaian dari semua proses yang dieksekusi oleh CPU. Sedangkan TR adalah average turnaround, yaitu waktu rata-rata dari keseluruhan proses. Nah, untuk mencari TI dan TR ini, kita membutuhkan sebuah rumus, yaitu rumusnya adalah
rumus TI untuk mencari TI yaitu sigma TR. Ini maksudnya sigma RT. Sigma RT yaitu adalah nilai keseluruhan dari RT-nya. Tinggal kita jumlahkan saja, yaitu 5 tambah 20 tambah 9 tambah 13 tambah 5 tambah 2. Sehingga didapatkan hasil 54. Nah, untuk mencari TR itu sendiri, yaitu nilai dari TI tadi, yaitu 54, dibagi N proses. N proses adalah keseluruhan nilai proses. Keseluruhan jumlah proses yang ada. Yang mana di sini terdapat 6 proses, sehingga 54 dibagi 6. Maka didapat hasilnya adalah 9. Jadi itulah penjelasan singkat mengenai PSJF yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat mudah dipahami oleh teman-teman semua. Dan selanjutnya materi mengenai penjadwalan prosesor lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang NPSJF. Oke, sebelum mulai, mungkin saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jenny Dio Putra Pertama dengan NIM 8020240047. Di sini saya akan menjelaskan tentang NPSJF. Oke, sebelum dimulai, mungkin saya akan berbicara sedikit tentang NPSJF. Ya, mungkin definisinya gitu. Oke, NPSJF itu adalah non-primitive shortest job first, algoritma penjadwalan CPU yang memprioritaskan proses dengan waktu eksekusi atau burst time tersingkat. Karakteristiknya itu proses yang paling cepat selesai akan dikerjakan lebih dulu. Non-preemptive, sekali sebuah proses mulai dieksekusi oleh CPU, proses tersebut tidak boleh dihentikan atau disela oleh proses lain sampai selesai sepenuhnya. Meskipun ada proses yang datang dengan waktu eksekusi lebih pendek, tujuannya itu mengurangi rata-rata waktu tunggu, average waiting time, secara efektif. Oke, tanpa basa-basi mulai saja. Di sini adalah tabel yang sudah diberikan. Di sini P3 dengan AT 0 dan BT 0, P5 1, P5 AT-nya 1 dan BT-nya 6, P4 AT-nya 2, BT-nya 3, P2 AT-nya 2, BT-nya 4, P6 AT-nya 3, BT-nya 2, P1 AT-nya 4, BT-nya 1. Oke, mari kita mulai. Pada proses NPSJF, proses pertama yang akan dilayani adalah proses dengan AT terkecil. Setelah itu, ia akan menjalankan proses dengan BT terkecil hingga terbesar. Proses P3 bergerak sampai menyelesaikan semua BT-nya tanpa harus melakukan perbandingan dengan proses yang lain. P3 bergerak dari 0 hingga ke 5, maka didapat ST-nya adalah 0, FT-nya 5, lalu RT-nya adalah 5. Oke, selanjutnya adalah P1, bergerak di langkah kelima dan bergerak sebanyak 1 langkah sehingga selesai di langkah ke-6. Maka P1 ST-nya 5, FT-nya 6, dan RT-nya 2. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah P6. P6 ini startnya di 6 dan finish di 8. Sehingga ST-P6 sama dengan 6, FT-nya 8, dan RT-nya adalah 5. Selanjutnya adalah P4 dengan bergerak sebanyak 3 langkah dimulai dari langkah ke-8 hingga ke-11. Maka P4 memiliki ST8, FT-nya 11, dan RT-nya 9. Lanjut.
Selanjutnya adalah proses P2 dengan bergerak 4 langkah dari langkah ke-11 hingga ke-15. Sehingga didapatkan pada P2 ST-nya 11, FT-nya 15, dan RT-nya 13. Oke, terakhir adalah proses P5 karena memiliki BT terbesar dengan bergerak sebanyak 6 langkah dari langkah ke-15 hingga ke-21. Sehingga P5 memiliki ST15, FT21, dan RT20. Karena semua proses telah selesai semua, perjalanannya sudah selesai prosesnya, selanjutnya kita akan mencari TI dan TR-nya. Oke. Untuk mencari TI, ini kita tinggal tambahkan saja semua proses RT 5 ditambah 20 ditambah 9 ditambah 13 ditambah 5 ditambah 2, maka hasilnya adalah 54. Dan TR di sini adalah hasilnya 9. Gimana bisa mendapat 9? Maka hasil TI ini akan dibagi oleh berapa proses. Di sini prosesnya ada 6 proses, maka 54 akan dibagi dengan 6. Dan hasilnya adalah 9. Oke. Terima kasih, dan materi ini akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Yafi dengan NIM 80202400184. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan prosesor bagian HPRN atau Highest Penalty Ratio Next. HPRN adalah algoritma penjadwalan CPU yang dirancang untuk menutupi kelemahan utama dari algoritma Shortest Job First atau SJF, yaitu masalah starvation atau proses besar tidak pernah dilayani. HPRN bersifat non-preemptive, artinya sekali sebuah proses dijalankan, ia tidak akan dihentikan sampai selesai. Prinsip utama dalam HPRN, prioritas setiap proses tidak hanya ditentukan oleh waktu eksekusinya, tetapi juga oleh seberapa lama proses tersebut sudah menunggu. Prioritas ditentukan oleh nilai rasio penalti. Setiap kali CPU bebas, sistem akan menghitung rasio untuk semua proses yang ada di antrian, lalu memilih yang nilainya paling tinggi. Sini kita terdapat sebuah soal. Untuk menyelesaikan HPRN, kita perlu mencari waktu sia-sia dan rasio penalti. Ini dia rumus dari HPRN. Waktu sia-sia atau S sama dengan FT dikurang AT. Dan kemudian rasio penalti, rumusnya S ditambah BT dibagi BT. S di sini merupakan hasil dari waktu sia-sia. Hasil dari sini jadikan untuk masuk ke rumus rasio penalti. Oke. Baiklah, di sini kita dapat soal yang harus dikerjakan. Kita akan mencari sesuai dengan rumus ini. Ini kalau bisa untuk mudah dalam pencarian perlu diingat atau dihafal kalau bisa. Dan pertama, kita jalankan proses P3 terlebih dahulu, karena memiliki AT terkecil sekaligus untuk mencari waktu sia-sia. Di sini AT-nya P3 terdapat AT 0 dan BT-nya 5. P3 bergerak sebanyak 5 langkah, mulai dari 0 hingga ke 5. Sehingga didapatkan ST 0 dan FT 5. Kemudian RT-nya 5. Mengapa RT-nya 5? Di sini terdapat RT didapatkan dari FT dikurang AT. Jadi 5 dikurang 0 sama dengan 5. Oke, P3 sudah. Kemudian kita telah mendapatkan FT dari proses P3 yang bernilai 5 untuk mendapatkan nilai waktu sia-sia, agar kita dapat menentukan proses selanjutnya yang akan berjalan.
Jadi untuk hal ini ada baiknya kita buat tabel seperti berikut. Nah, di sini terdapat tabel yang dimana kita tulis proses yang belum terisi di tabel. Kita buat dari P5 hingga P1. Kemudian kita mencari waktu sia-sia S, yakni FT dikurang AT. Di sini FT-nya kita ambil dari P3 yang telah ada FT-nya di sini, yakni 5. Kemudian dikurang dengan AT pada masing-masing proses. Berarti proses P5 hingga P1, yakni FT dari P3 dikurang dengan AT masing-masing proses. Jadi 5 dikurang 1, hasilnya 4, 5 dikurang 2, hasilnya 3, 5 dikurang 2 lagi, hasilnya 3, dan 5 dikurang 3 pada P6, hasilnya 2, dan 5 dikurang 4 pada P1, hasilnya 1. Kemudian kita untuk mencari rasio penalti, itu tadi kita membutuhkan waktu sia-sia atau S ditambah BT dibagi BT. BT untuk P5 di sini S-nya 4 dapat dari sini, kemudian ditambah BT 6 dibagi 6 dibagi BT-nya lagi, dan dapatlah hasil 1,66. Dan untuk P4 hasil waktu sia-sianya 3 dan kemudian BT-nya 3. Jadi 3 ditambah 3 dibagi 3 sama dengan 2. Kemudian P2 di sini BT-nya adalah 4. Jadi 3 ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 1,75. Kemudian P6 BT-nya 2. Jadi 2 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian P1 BT-nya 1, maka 1 ditambah 1 dibagi 1 sama dengan 2. Oke. Pada tabel pencarian diketahui P4 yang memiliki waktu RP terbesar sehingga P4 akan dijalankan. Kita bandingkan di sini hasil yang lebih besar akan kita jalankan dari kelima proses tersebut. Kan tetapi di sini pada hasilnya terdapat hasil yang sama untuk P4, P6, P1. Sama-sama bernilai 2. Jika hasilnya sama, maka kita akan melihat dari arrival time-nya duluan dan burst time-nya. Di sini arrival time yang didahulukan pada HPRN ini, yakni P4, karena dia bernilai 2 dan juga berada paling atas sesudah P5 sini. P5 kedua, kemudian P4 ketiga pada AT-nya. Jadi kita menjalankan P4 terlebih dahulu. Maka P4 berjalan sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Didapatkan ST-nya 5 dan FT-nya 8. Dan RT-nya 6. Mengapa 6? Di sini FT dikurang AT, yakni 8 dikurang 2 sama dengan 6. Oke, selanjutnya kita mencari rasio penalti dan waktu sia-sia. Lalu pada kali ini FT-nya adalah 8 menggunakan tabel berikut. Kita bikin lagi untuk proses yang belum terisi, yakni P5, P2, P6, dan P1. Kita menggunakan FT8, maka kita tulis 8 di sini, dan kita kurangkan dengan AT pada masing-masing proses. P5 dikurang 1, P2 dikurang 2, untuk P6 dikurang 3, dan P1 dikurang 4. FT dikurang AT, maka hasilnya 7, 6, 5, dan 4. Ini adalah hasil dari waktu sia-sia. Kemudian waktu sia-sia tadi jangan lupa kita tambahkan dengan masing-masing BT pada proses tersebut. Untuk P5 7 ditambah 6 dibagi 6. Jadi 2,16. Untuk P2 6 ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 2,5. Untuk P6 5 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 3,5. P1 4 ditambah 1 dibagi 1.
Ini harus sesuai. Dari tabel pencarian, dapatkan bahwa P1 memiliki RP terbesar, sehingga P1 akan dijalankan untuk selanjutnya. Kita lihat di sini, ya P1 terbesar dengan jumlah 5, maka P1 akan dijalankan. P1 berjalan sebanyak 1 langkah, sehingga didapatkan ST-nya 8 dan FT-nya 9. Ini mengapa P1 berjalan sebanyak 1 langkah, sekedar mengingatkan kita melihat dari berstemnya. Karena ia memiliki berstemnya 1, maka berjalan 1 langkah. Oke, di sini RT-nya 5 karena 9 dikurang 4 sama dengan 5. Oke. Selanjutnya kita kembali membuat tabel pencarian RP dan S atau waktu sia-sia seperti tabel berikut. Kita tulis lagi dari proses yang belum terisi, yakni P5, P2, dan P6. Kita gunakan FT-nya 9. Maka kita kurangin dengan arrival time-nya tadi. Arrival time-nya 1 untuk P5, arrival time-nya 2 untuk P2, dan arrival time-nya 3 untuk P6. Dari hasil tersebut, waktu sia-sia tadi kita cari lagi rasio penaltinya. Hasil waktu sia-sia 8, 8 ditambah 6 dibagi 6 karena base time-nya 6. Kita buat 6 di sini, hasilnya 2,33, kemudian 7 ditambah 4 dibagi 4, 2,75, dan 6 ditambah 2 dibagi 2 hasilnya 4. Jadi eh, bahwa P6 memiliki waktu RP terbesar sehingga P6 akan bergerak. P6 bergerak sebanyak 2 langkah. Oke. Di sini terdapat ST-nya dari 9 dan FT-nya dari 11. Maka kita tulis ini 9, 11. Dan di sini RT-nya 8 karena 11 dikurang 3 sama dengan 8. Oke. Selanjutnya kita kembali mencari rasio penalti dengan menggunakan tabel seperti tadi dengan nilai FT 11. Sini terdapat 2 proses yang belum terisi, maka kita buat lagi P5 11 dikurang 1 sama dengan 10 untuk P2, 11 dikurang 2 sama dengan 9. 11 dikurang 1 tadi P5 dan 11 dikurang 2 untuk P2. Maka hasilnya 10 dan 9. P5 10 dan P2 9. Sini hasil dari waktu sia-sia atau S 10 ditambah dengan burst time-nya. Untuk rasio penalti 10 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 2,66. Dan 9 ditambah 4 dibagi 4 maka dapat 3,75. Kemudian kita bisa melihat di tabel tersebut bahwa P2 memiliki waktu RP terbesar sehingga proses P2 lah yang akan bergerak selanjutnya. Sini rasio penaltinya lebih besar P2, maka P2 berjalan untuk selanjutnya. P2 memiliki BT 4 sehingga ia harus bergerak sebanyak 4 langkah. Oke, P2 memiliki 4 BT, bergerak 4 langkah. Ya, mulai dari ST-nya dari 11 hingga 15. ST-nya 15. Tulis. Oke, terdapat RT-nya di sini 13 karena 15 dikurang 2 jadi 13 untuk mencari hasil RT. Dan kemudian hasil terakhir, karena semua proses telah menyelesaikan BT dan hanya tersisa satu proses saja yaitu P5, maka selanjutnya P5 akan menyelesaikan BT-nya sekaligus mengakhiri semua proses yang ada. Oke. Pada P5 memiliki BT 6, maka P5 akan melakukan proses sebanyak 6 langkah. Maka didapat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Start di 15 dan FT-nya di 21. Kita tulis di atas 15, 21. Kemudian kita mendapatkan RT-nya 20 karena 21 dikurang 1. Oke. Setelah menyelesaikan semua prosesnya, selanjutnya kita harus mencari TI dan TR-nya. TI di sini merupakan
hasil dari keseluruhan pada RT di sini. Ini 5 ditambah 20, 25. Dan 25 ditambah 6, 31. 31 ditambah 13, 44. 44 ditambah 8 menjadi 52. Dan 52 ditambah 5 menjadi 57. Maka kita dapatkan hasil TI-nya 57. Dan TR di sini perlu kita ketahui sebelumnya bahwa hasil dari TR merupakan hasil TI. Hasil dari TI dibagi dengan N proses. N proses yakni berapa jumlah prosesnya. Di sini memiliki proses 6. 6 proses, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 57 dibagi 6, kita mendapatkan hasil TR yaitu 9,5. Maka telah selesailah ini pencarian untuk HPRN. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya untuk algoritma penjadwalan prosesor berikutnya, round robin akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Halo, saya Dava Torix, NIM saya 8020240288. Di sini saya akan menjelaskan pemrosesan menggunakan penjadwalan CPU menggunakan metode round robin dengan quantum time adalah sama dengan 3. Oke, quantum time itu kesempatan atau banyaknya langkah yang dapat dijalankan oleh satu proses untuk memproses burst time. Misal nih, kita punya quantum time 3 nih. Nah, berarti setiap proses itu hanya bisa berjalan 3 kali dan akan dilanjutkan di proses berikutnya jika semua proses selesai dan burst time dari proses masih tersisa. Oke, di sini kita akan menjalankan proses dari P3. 3 di sini kita mempunyai burst time sama dengan 5 nih. Kita itu cuman punya kesempatan maju itu 3 kali. Jadi kita jalan sebanyak 3. 1, 2, 3. Oke, di sini kita hanya jalan 3 kali kan. Nah, di sini kita masih punya burst time nih sisa 2. Nah, jadi kita kurangin 5 dikurang 3 itu jadinya 2. Nah, di sini P3 masih tersisa untuk burst time-nya adalah 2. Oke, berikutnya kita akan menjalankan dari P5. Untuk P5 kita di sini punya burst time sebesar 6, yang berarti di mana P5 akan memulai langkah dari 3 ke 6. Oke, seperti ini. Di sini karena P P5 itu memiliki burst time sama dengan 6, berarti 6 dikurang 3 adalah 3. Nah, di sini kita P5 masih memiliki burst time sebesar 3. Oke, berikutnya akan dijalankan oleh P4 nih. Nah, P4 itu memiliki burst time sebesar 3, yang dimana itu equivalent dengan quantum time-nya, yang berarti dia berjalan 3 langkah dan langsung selesai. Karena burst time dengan quantum time itu sama, langsung habis 0 di sini. Nah, jadi proses dari P4 ini udah selesai. Oke, berikutnya itu akan dijalankan oleh P2. Untuk P2 di sini kita memiliki burst time sebesar 4, yang dimana akan memulai dari 9 dan berhenti di 12. Nah, dia hanya berjalan 3 kali dari 1, 2, 3. Berhentinya di 12. Karena yang tadi quantum time-nya itu ada cuma 3 dan berarti setiap proses itu cuma bisa berjalan 3 kali. 3 langkah maksudnya. Oke, di sini burst time-nya 4 kan. Nah, di sini kita masih memiliki 1 nih. Karena masih sisa 1, belum habis. Oke, berikutnya itu ada P6. Nah, P6 di sini memiliki burst time itu adalah 2, sedangkan quantum time dari round robin kita adalah 3. Yang berarti burst time dari proses lebih kecil dari quantum time, berarti ini langsung selesai. Nah, dia jalan dari 12 sampai 14. Oke. Ini langsung selesai nih. Berikutnya itu adalah P1 untuk terakhir. Di sini P1 memiliki burst time paling kecil dan di mana burst time-nya tidak lebih besar daripada quantum time. Nah, berarti proses dari P1 langsung selesai. Nah,
cuma 1 dari 14 ke 15. Selanjutnya kita akan menjalankan P3 karena P3 di sini kayaknya 2. Oke. P3 jalan dari 15 sampai ke 17. Udah 2 langkah dan burst time-nya habis. Selanjutnya kita akan mencari nih, nyari dulu mana yang masih nyisa di sini. Nah, P5 masih ada 3 nih. Yaudah kita jalanin P5 dulu. Nah, sampai 20. Berarti P5 udah selesai dong. Udah selesai. Nah, dan 0. Nah, berikutnya kita akan menjalankan P2 terakhir. P2 ini. Yang sisa 1 dari 4 dikurang 3. Nah, karena cuma 1 ya 1. Udah selesai. Udah, semua proses sudah selesai nih. Nah, semuanya juga udah jadi 0. Yang berarti semua proses pada tabel ini udah selesai dijalankan dengan algoritma round robin. Oke, terima kasih. Berikutnya adalah kesimpulan. Penjadwalan prosesor merupakan komponen penting dalam sistem operasi yang berfungsi mengatur pembagian waktu CPU kepada proses-proses yang berada di ready queue. Dengan adanya penjadwalan, sistem operasi dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, menjaga keadilan antar proses, serta meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Berbagai algoritma penjadwalan seperti FCFS, PSJF, NPSJF, HPRN, dan round robin memiliki karakteristik, kelebihan, serta kekurangan masing-masing, sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan sistem operasi yang digunakan. Demikian presentasi mengenai penjadwalan prosesor beserta algoritmanya. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila kami ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.